Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Saifuddin Maksum. Nah, sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang fungsi seorang supervisor marketing. Dan dalam video pembelajar kali ini saya akan membahas tentang beberapa tugas menjadi seorang supervisor marketing. Nah, apa saja sih tugas supervisor marketing itu? Nah, hal ini mungkin masih banyak yang belum tahu, apalagi yang baru saja menempati posisi baru sebagai seorang supervisor atau yang akan dipromosikan menjadi seorang supervisor. Nah, sederhananya, seorang supervisor marketing merupakan pimpinan bagi bawahannya. Misalnya di perusahaan retail, semua kasir akan melaporkan hasil pekerjaannya kepada supervisor kasir. Begitu juga dengan posisi supervisor marketing yang tentunya memegang peranan penting dalam departemen perusahaan di suatu perusahaan. Manajer akan memberikan banyak tugas kepada supervisornya untuk kemudian disampaikan kepada semua karyawan di bawahnya. Nah, tugas supervisor marketing tentunya memimpin semua karyawan di bidang marketing untuk melakukan berbagai strategi pemasaran dengan maksimal. Jabatan supervisor marketing juga memiliki hubungan kerja yang langsung dengan seluruh departemen dalam perusahaan, entah internal ataupun eksternal, dengan pihak seperti agen, ambasador atau mediator, konsumen, dan yang berkaitan dengan aspek bisnis perusahaan. Nah, tugas supervisor marketing kedepannya akan sangat berkaitan dengan manajer perusahaannya. Pasalnya, semua hasil pekerjaan atau bila terjadi penyimpangan dalam pekerjaan, supervisor marketing akan melaporkan langsung kepada manajer. Nah, ini tugas supervisor marketing yang dilansir dari panel HAR. Nah, seorang supervisor marketing juga memiliki tugas pokok lainnya. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, secara berkala melakukan briefing dan evaluasi dalam upaya meningkatkan promosi serta membuat sponsor acara eksternal. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan beberapa pihak seperti perusahaan, organisasi masyarakat, serta beberapa lokasi bisnis setempat. Yang ketiga, melakukan pengembangan informasi serta meneliti informasi yang tersimpan sebagai standar grafis dan program pemasaran. Yang keempat, bekerja untuk menyiapkan strategi pemasaran serta merencanakan aksi dengan tujuan pemasaran yang lebih spesifik. Yang kelima, melaksanakan program periklanan serta pemasaran eksternal. Yang keenam, menganalisis, mengukur, serta melakukan evaluasi program sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, melakukan pengawasan di tingkat pemasaran acara dan media yang berhubungan dengan masyarakat, periklanan dan promosi. Melakukan koordinasi untuk media, wawancara, serta menyimpan file dalam dan dokumentasi pemasaran. Dan yang terakhir, memberikan arahan strategi konsultasi evaluasi dengan seluruh anggota tim pemasaran. Dan ditambah ini ada beberapa tanggung jawab seorang marketing. Yang pertama, mencari solusi atas permasalahan yang sedang terjadi dalam pemasaran agar dapat segera diselesaikan. Yang kedua, mengkoordinir sesama rekan kerjanya untuk melakukan tugas sesuai dengan perintah perusahaan. Yang ketiga, membimbing dan mengarahkan serta memotivasi rekan kerjanya agar dapat bekerja secara optimal. Yang keempat, memelihara dan menjalin hubungan baik dengan sesama customer-nya. Yang kelima, melakukan pencatatan serta menerima laporan secara lisan dan tertulis pada manajer. Yang keenam, membuat rencana strategi pemasaran yang efisien dengan memperhatikan sumber daya perusahaan. Yang ketujuh, membuat rencana strategi yang efisien dengan memperhatikan sumber daya perusahaan. Menyusun program kerja baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.
membuat perencanaan prosedur kerja dengan efektif, menghandling keluhan konsumen, dan yang terakhir, melakukan analisis SWOT sesuai dengan kondisi wilayah dan marketnya. Nah, itulah beberapa tugas supervisor marketing dan tanggung jawab supervisor marketing. Saya Muhammad